Selamat bertemu kembali dalam kuliah Sosiologi Agama. Tema pembahasan kali ini adalah pandangan Emil Durkheim tentang totemisme. Dalam pembicaraan tentang totemisme, Durkheim hampir tidak pernah berbicara tentang dewa-dewi atau roh-roh halus atau wujud tertinggi, sehingga kita mendapat kesan bahwa dia tidak sedang berbicara mengenai agama. Apa yang dibahas oleh Durkheim dalam penelitiannya adalah tentang totemisme. Tetapi menurut Durkheim, agama pada masyarakat sederhana berkaitan dengan totemisme tersebut. Sebagaimana telah dikatakan dalam bagian terdahulu, totem adalah binatang atau tumbuhan yang dipercayai sebagai lambang atau simbol suku dan menjadi objek penyembahan. Tetapi sebagaimana tampak dalam uraian yang lebih kemudian, masyarakat sebetulnya tidak menyembah binatang atau tumbuhan totem tersebut, melainkan pada satu kekuatan yang berada di balik totem-totem tersebut. Pandangan Durkheim ini sedikit berbeda dari pandangan peneliti lain seperti E.B. Taylor atau A.C. Wilkins yang melihat totemisme sebagai bentuk khusus dari pemujaan terhadap leluhur. Menurut kedua ahli tersebut, jiwa orang yang meninggal masuk dan tinggal dalam pohon atau hewan yang kemudian menjadi totem. Menurut A.C. Wilkins, buaya dipercayai sebagai inkarnasi dari jiwa leluhur dan karena itu harus disembah. Bahkan di Melanesia misalnya, ada kepercayaan bahwa ketika seseorang yang berpengaruh hendak meninggal, dia bisa meminta supaya arwahnya itu bisa masuk ke dalam tumbuhan atau binatang tertentu yang dikehendakinya. Itulah sebabnya bisa dipahami kalau hewan atau tumbuhan tertentu bisa menjadi objek penyembahan karena mereka adalah penjelmaan arwah leluhur. Tetapi pemahaman totemisme seperti itu tidak sama dengan totemisme yang ada pada suku-suku asli di Australia, sebagaimana yang dirumuskan di dalam tesis dasar Durkheim mengenai totemisme. Menurut Durkheim, konsep dasar tentang totemisme berkaitan dengan kehadiran wujud tertinggi di dalam binatang atau tumbuhan yang telah menjadi totem. Apakah yang ada di balik totem itu sehingga manusia percaya pada suatu kekuatan yang berada di baliknya? Manusia percaya bahwa di dalam totemisme itu ada wujud tertinggi. Walaupun secara kasat mata, binatang atau tumbuhan totem itu seperti ular, raja wali, kakatua adalah biasa-biasa saja dan tidak terkesan sakral. Kenyataan memang seperti itu karena menurut Durkheim, kesakralan binatang atau tumbuhan totem itu tidak terletak secara intrinsik di dalam binatang atau tumbuhan totem, melainkan pada iman atau kepercayaan masyarakat pemeluk akan kesucian simbol-simbol yang telah menjadi totem tersebut. Totem adalah sebuah simbol atau ungkapan dari sesuatu yang lain. Totem adalah bentuk kasat mata dari kekuatan yang berada di balik tumbuhan atau binatang totem tersebut yang boleh disebut sebagai kekuatan supernatural atau wujud tertinggi. Di pihak lain, totem adalah juga simbol dari masyarakat yang disebut marga. Dia adalah semacam bendera atau tanda pengenal suku yang digunakan untuk membedakan dia dari suku-suku lainnya. Oleh sebab itu, jika totem di satu pihak merupakan representasi atau simbol dari wujud tertinggi, dan di pihak lain merupakan representasi atau simbol suku atau masyarakat, maka
tidakkah itu berarti bahwa wujud tertinggi dan masyarakat itu adalah satu dan sama? Itulah sebabnya menurut Durkheim, dengan menyembah totem, sebetulnya masyarakat itu menyembah dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi atau bisa dijelaskan? Totem adalah sesuatu yang sakral. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan totem tersebut, termasuk manusia, adalah juga sesuatu yang bersifat sakral. Tetapi, seperti telah dikatakan tadi, penyembahan pada totem tidak dialamatkan kepada binatang atau tumbuhan totem itu, melainkan pada kekuatan supernatural yang berada di balik binatang atau tumbuhan totem tersebut. Oleh sebab itu, kepercayaan totemisme bukanlah kepercayaan terhadap binatang-binatang atau tumbuhan totem atau manusia totem, melainkan pada kekuatan impersonal yang berada di balik tumbuhan-tumbuhan atau binatang-binatang totem. Kekuatan impersonal itu disebut dengan bermacam-macam nama. Di Australia, kekuatan impersonal itu disebut dengan mana. Sedangkan di Iran, kekuatan impersonal itu disebut maga. Mengapa tumbuhan atau binatang tertentu mempunyai mana atau maga, sedangkan yang lain tidak? Sekali lagi, benda-benda itu mempunyai kekuatan supernatural atau mempunyai mana, bukan karena sesuatu yang berada di dalam benda itu sendiri, bukan karena sesuatu yang intrinsik yang berada dalam tumbuhan atau binatang tersebut, melainkan karena masyarakat atau karena kepercayaan masyarakat pemeluk. Oleh sebab itu, benda-benda itu akan menjadi sakral setelah dia digunakan sebagai totem, yakni menjadi curinga, yaitu kayu atau batu yang telah diukir menjadi binatang atau tumbuhan yang menjadi totem. Kayu yang belum diukir menjadi curinga atau batu yang belum diukir menjadi curinga adalah kayu biasa atau batu biasa. Tetapi setelah menjadi curinga, dia menjadi sakral. Sama seperti dalam agama Katolik, sebelum salib diberkati, dia adalah kayu palang biasa. Tetapi sesudah diberkati dan diletakkan di kubur misalnya, dia menjadi satu simbol yang sakral. Dari penjelasan tersebut di atas, kita bisa melihat bahwa totem mewakili dua hal. Pertama, dia mewakili kekuatan supernatural yang bersifat impersonal, dan kedua, dia mewakili suku atau masyarakat tertentu. Karena itu, Durkheim sekali lagi menyimpulkan bahwa kalau pada waktu yang sama kekuatan impersonal atau wujud tertinggi itu dan masyarakat diwakili oleh totem itu, maka itu berarti bahwa wujud tertinggi atau dewa-dewi itu atau masyarakat itu adalah satu dan sama. Oleh sebab itu, dengan menyembah totem, sebetulnya masyarakat itu menyembah dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut Durkheim, masyarakat memiliki sesuatu di dalam dirinya untuk bisa membuat atau untuk bisa membangkitkan kepatuhan pada anggota-anggota masyarakat. Masyarakat memiliki sesuatu yang boleh dianggap ilahi, dan sesuatu yang dianggap ilahi itu adalah kekuatan moral atau otoritas moral yang berada di dalam masyarakat. Terhadap otoritas moral itulah individu mengorbankan kehendak pribadinya demi kepatuhan atau ketaatan kepada otoritas moral
otoritas moral yang ada dalam masyarakat. Keinginan pribadi harus tunduk pada otoritas moral yang berasal dari luar dirinya, yakni dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, Durkheim berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan masyarakat membentuk dasar dari moralitas. Sebuah tindakan disebut bermoral karena tindakan tersebut disepakati oleh masyarakat secara keseluruhan. Itu berarti bahwa kebaikan sebuah tindakan tidak terletak dalam hakikat tindakan itu tidak terletak dalam hakikat tindakan tersebut, melainkan pada kehendak masyarakat. Pandangan ini tentu kemudian mendapat banyak kritikan dari ilmuwan sosial lainnya. Sebagaimana dikatakan tadi, masyarakat memiliki kekuatan ilahi yang setara dengan kekuatan dewa-dewi. Ciri-ciri dewa adalah bersifat superior terhadap manusia dan manusia patuh kepadanya. Masyarakat juga memiliki sesuatu yang membuat manusia atau anggota-anggotanya patuh pada masyarakat itu. Sesuatu itu adalah fakta-fakta sosial, ya, seperti hukum-hukum, adat istiadat, norma-norma, sanksi-sanksi sosial yang harus diterima apabila anggota masyarakat tidak patuh atau melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Fakta-fakta sosial tersebut ya menyebabkan anggota-anggota atau menyebabkan individu-individu takut kepada masyarakat sebagaimana halnya mereka takut kepada dewa-dewi. Dengan argumentasi seperti itu, Durkheim juga mau mengatakan bahwa masyarakat memiliki realitas tersendiri yang melampaui individu-individu. Dia mempunyai roh atau jiwanya tersendiri. Keberadaan masyarakat melampaui individu-individu. Dan hal itu nampak dalam otoritas moral yang ada pada masyarakat tersebut. Orang-orang diminta untuk patuh pada otoritas moral yang ada, bukan terutama karena pertimbangan-pertimbangan pribadi, melainkan karena kehendak pribadinya sudah takluk kepada tekanan-tekanan yang berasal dari masyarakat. Ketika seseorang merasakan tekanan yang luar biasa yang berasal dari luar dirinya, maka pada waktu itu dia menaruh respek pada sumber yang menetapkan peraturan-peraturan itu, yakni masyarakat tersebut. Itulah sebabnya bagi Durkheim, ketentuan masyarakat membentuk dasar otoritas moral. Sebuah tindakan disebut bermoral karena masyarakat menuntut kita untuk melakukannya. Masyarakat berbicara kepada individu-individu melalui otoritas moral yang ada pada masyarakat tersebut. Oleh karena moralitas masyarakat dialami sebagai sesuatu kekuatan yang berada di luar dirinya, maka individu-individu berpikir bahwa masyarakat yang melakukan tekanan-tekanan luar biasa itu memiliki kodrat ilahi, memiliki kodrat spiritual dan sakral yang setara dengan dewa-dewi. Itu kira-kira garis besar pandangan Durkheim tentang totemisme. Untuk sementara sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih.